Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita belajar tentang ekonomi negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini adalah negara kecil tapi kaya. Anda jangan melihat apakah setiap negara yang kecil itu pasti kaya? Belum tentu ternyata. Karena di Afrika itu banyak sekali negara kecil tapi tidak kaya. Apakah negara dengan besar luasnya itu juga pasti kaya? Belum tentu juga, ya. Maka kemudian kaya tidaknya, sejahtera tidaknya itu tergantung pada how they can manage the country by well. Maka di sini bagaimana pemerintahan di negara Brunei itu mampu untuk memanage semua sumber daya alam yang ada di sana sehingga bisa untuk kesejahteraan bagi rakyatnya. Hampir seluruh kekayaan daripada negara Brunei ini didukung oleh ekspor minyak mentah dan gas alam. Dan Anda harus tahu bahwasanya sektor perminyakan ini menyumbang lebih dari separuh PDB daripada negara tersebut. PDB per kapita yang tinggi, kemudian pendapatan besar dari investasi luar negeri, ini menambah pendapatan dari produksi dalam negeri. Sehingga pemerintah bisa menyediakan layanan-layanan kesehatan, subsidi, makanan, perumahan bagi rakyatnya. Pemerintah telah menunjukkan kemajuan dalam kebijakan dasar diversifikasi ekonomi jauh dari minyak dan gas. Dan para pemimpin Brunei ini prihatin bahwa peningkatan integrasi yang terus-menerus dalam ekonomi dunia akan merusak kohesi sosial internal meskipun telah mengambil langkah-langkah untuk menjadi pemain pasar yang menonjol dengan menjadi ketua dalam forum APEC tahun 2000. APEC itu kerjasama ekonomi Asia Pasifik. Pertumbuhan pada tahun 1999 diperkirakan 2,5% karena harga minyak yang lebih tinggi di babak kedua. Brunei adalah produsen minyak terbesar ketiga di Asia Tenggara dengan rata-rata 180.000 barrel per hari atau 29.000 meter kubik per hari. Ini juga merupakan produsen gas alam cair terbesar ke-9 di dunia. Pemerintah juga mengatur bagaimana imigrasi tenaga kerja asing karena khawatir hal itu dapat mengganggu masyarakat Brunei. Karena apa? Ternyata mereka tenaga kerjanya itu dari luar negeri, dari negara-negara kayak Bangladesh, itu banyak sekali kerja di Brunei itu, dari Indonesia juga ya. Sehingga izin kerja untuk orang asing itu dikeluarkan hanya untuk waktu yang singkat dan harus terus diperbarui itu dalam rangka untuk agar orang asing ini tidak menguasai gitu. Meskipun begitu, orang asing menjadi salah satu daripada bagian penting dari angkatan kerja. Karena mereka nggak bisa sendiri. Ini hebatnya penduduk setempat menjadi raja di tempatnya. Bukan seperti negara-negara dunia ketiga yang lainnya yang memiliki negara tapi seolah-olah menjadi tamu dan orang asing yang menjadi pemiliknya. Itu terjadi itu karena pemerintahannya tidak mampu mengolah negara tersebut. Meskipun begitu, tingkat pengangguran di Brunei itu
ya relatif rendah ya, karena jumlahnya juga sedikit ya, 5,5%. Kemudian Brunei menunjukkan Singapura sebagai titik asal impor terbesar, terhitung 25% pada tahun 1997. Namun angka ini mencakup beberapa transshipment karena sebagian besar impor Brunei itu transit ke Singapura. Waktu kita membahas Singapura ini menjadi salah satu negara yang transitnya itu paling sibuk sedunia, sehingga kapal-kapal besar yang mengangkut peti kemas itu pasti bersandarnya ke Singapura. Kemudian negara Jepang dan Malaysia ini menjadi pemasok terbesar kedua ke Brunei. Produk-produk Jepang mendominasi pasar lokal untuk kendaraan bermotor, peralatan konstruksi, barang elektronik, dan peralatan rumah tangga. Dan pada tahun 98, Amerika menjadi pemasok impor terbesar ketiga di negara Brunei. Di lain sisi, cadangan devisa Brunei yang besar ini dikelola oleh badan yang bernama Badan Investasi Brunei, cabang dari Kementerian Keuangan. Apa tugasnya? Adalah meningkatkan nilai cadangan devisa Brunei sehingga bisa mengejar strategi investasi yang baik. Karena dalam hal ini Brunei juga bekerja sama ya, meningkatkan investasi dalam negeri itu bekerjasama dengan negara Amerika, Jepang, Eropa Barat, dan negara-negara ASEAN. Intinya di dunia yang semakin luas hari ini, yang konektivitas itu semakin cepat, sebuah negara juga meskipun dia survive, dia masih membutuhkan investor-investor dari luar negeri. Sehingga pemerintah Brunei mendorong secara aktif agar lebih banyak investasi asing. Investasi asing dibuka, namun aturan-aturannya jelas. Bukan kemudian investasi asing dibuka, namun negara sendiri bisa dikuasai oleh orang-orang asing. Ini yang salah manage ya. Perusahaan baru yang memenuhi kriteria tertentu dapat menerima status perintis, kemudian membebaskan keuntungan dari pajak penghasilan hingga 5 tahun. Agar apa? Agar mereka mau invest ke negara Brunei. Tergantung ya, dibebaskan dari pajak penghasilan hingga 5 tahun tergantung pada jumlah modal yang diinvestasikan berapa. Kemudian tarif pajak penghasilan badan normal adalah 30%. Tidak ada pajak penghasilan pribadi atau pajak capital gain. Salah satu prioritas yang terpenting pemerintah Brunei adalah mendorong perkembangan orang Melayu Brunei sebagai pemimpin industri dan perdagangan. Ini menarik sekali. Coba bayangkan, prioritasnya adalah bagaimana orang tempatan atau pribumi itu menjadi pemimpin industri dan perdagangan. Bukan orang asing yang menjadi raja di negara kita. Asing dan aseng bahasanya. Tidak ada batasan khusus kepemilikan saham asing, tetapi partisipasi lokal, baik modal bersama manajemen, itu didorong. Jadi orang-orang lokal atau pribumi itu didorong untuk ikut di dalamnya. Begitu. Dan partisipasi macam itu membantu ketika tender untuk kontrak dengan pemerintah atau dengan Brunei Shell Petroleum. Perusahaan-perusahaan di Brunei harus dimasukkan secara lokal atau terdaftar sebagai cabang dari perusahaan asing dan harus terdaftar pada panitera perusahaan. Kemudian perusahaan publik harus memiliki minimal 7 pemegang saham. Perusahaan swasta harus memiliki minimal 2, tetapi tidak lebih dari 50 pemegang saham. Paling tidak setengah dari direktur perusahaan tersebut adalah penduduk Brunei atau pribumi. Ini menarik sekali. Ya. Jadi sehingga di sana masih ada orang pribumi yang berkecimpung di perusahaan itu. Karena apa? Karena yang dikelola itu adalah hasil alam dari negara tersebut.
bukan orang asing yang bercocok tanam di negara kita. Gitu. Kalau mau bercocok tanam maka ayo kerjasama, begitu. Itu menarik sekali. Kepemilikan itu tidak 100% milik asing. Sehingga kalau seperti itu maka hutan-hutan itu Anda tahu di Sumatera itu dimiliki oleh hak guna ya, dibeli oleh asing begitu. Sekian hektar sudah itu seolah-olah sudah milik asing. Sekian ribu hektar, sekian juta hektar mungkin itu miliknya asing. Berapa milik Indonesia? Ya tidak ada. Bagaimana dengan penduduk pribumi? Itu dia masalahnya. Yang kaya orang asing, penduduk pribuminya tidak punya apa-apa. Ya kita doakan semoga negara kita ini bisa mencontoh hal itu, sehingga penduduk pribumi itu juga ada kesempatan untuk mendapatkan rezeki dari negaranya. Pemerintah memiliki, ini yang menarik lagi, pemerintah memiliki peternakan sapi di Australia. Pemerintah punya peternakan sapi. Yang mana peternakan itu ada di Australia dan itu sebagai pemasok besar daging sapi di negara itu. Luasnya itu sampai 5.860 km persegi. Peternakan ini lebih besar dari luasnya negara Brunei itu sendiri. Telur dan ayam sebagian besar diproduksi secara lokal, tetapi sebagian besar kebutuhan makanan Brunei juga harus diimpor. Karena juga banyak hal ya, karena tempatnya juga negaranya kecil, namun diversifikasi mampu untuk mengembangkan itu luar biasa. Pertanian dan perikanan adalah salah satu sektor industri yang dipilih pemerintah untuk prioritas tertinggi dalam upayanya untuk mendiversifikasi ekonomi. Sekarang kita beranjak ke industri minyak dan gas. Bagaimana kaitan dengan industri minyak dan gas? Ada namanya perusahaan BSP, Brunei Shell Petroleum. Ini perusahaan patungan yang memiliki saham setara oleh pemerintah Brunei dan kelompok perusahaan Royal Dutch atau Shell. Dan perusahaan ini adalah perusahaan yang produksi minyak dan gas utama di Brunei. Ini juga mengoperasikan satu-satunya kilang di negara tersebut. Kilang dari BSP itu memiliki kapasitas penyulingan 10.000 barrel per hari. Ini memenuhi permintaan domestik untuk sebagian besar produk minyak bumi. Jadi mereka bisa menyuling minyak bumi sebagai petroleum ya, menjadi bahan bakar langsung. Perusahaan minyak Prancis Elf Aquitaine menjadi aktif dalam eksplorasi minyak bumi di Brunei dari tahun 1980-an. Dan ini telah menemukan sejumlah minyak dan gas yang dapat dieksplorasi secara komersial di 3 dari 4 sumur yang dibor sejak 1987. Jadi adanya penemuan ini yang kemudian tidak hanya selesai di situ, tapi investasi itu dibuka untuk asing, tapi sebagiannya itu menjadi milik Brunei. Saya mau menyampaikan ada hal menarik di sini. Ada bagaimana sebuah negara kemudian dikuasai oleh seorang sultan atau katakanlah raja ya, tapi bisa sejahtera gitu. Kemudian di lain sisi ada sebuah negara yang jargonnya mau demokrasi, namun juga nggak sejahtera juga gitu. Sehingga saya katakan demokrasi atau tidak itu yang penting bagaimana mengelola atau pemimpin dari negara tersebut gitu, dalam mengelola negara. Kalaupun dia berbentuk raja, namun dia mampu untuk mengolah, menjadikan rakyat sejahtera, itu dalam Islam boleh saja. Tidak ada konsensus yang pasti bagaimana sebuah negara itu apakah harus dipimpin oleh seorang presiden atau seorang raja. Tidak. Tapi yang penting pemimpin itu pemimpin yang adil, yang bisa mensejahterakan, itu yang paling penting. Kadang-kadang ada satu hal yang menarik memang.
Di sisi lain demokrasi itu dia punya dimensi yang tidak dimiliki oleh sistem kerajaan, yaitu mempersiapkan pemimpin. Demokrasi itu kan sistem partai. Seperti di negara kita, sistem partai yang siapa yang menguasai partai, partai itulah yang kemudian bisa menunjuk siapa yang akan dikandidatkan menjadi presiden. Bayangkan kalau presiden yang dicalonkan itu biasanya kebanyakan besar adalah adalah ketua partainya, sebagian besar. Sehingga kalau dia punya partai, dia menjadi ketua, ngapain saya menunjuk orang lain untuk saya calon menjadi presiden? Kenapa nggak aku sendiri? Kecuali kalau partainya nggak mampu, ketua partainya itu pasti menunjuk seseorang begitu. Dan itu juga kaderisasi tidak bagus. Dari mana mengetahui kemudian ujuk-ujuk bikin partai kemudian bisa menjadi presiden? Bagaimana tingkat kepemimpinannya di saat jadi presiden? Itu belum capable. Tapi ada yang menarik di saat seorang raja kemudian punya putra mahkota, dan kemudian raja tersebut mendidik putra mahkota luar biasa, sehingga keilmuannya, kecerdasannya, tingkat intelektualitasnya, spiritualitasnya, semuanya itu ada gurunya, ada syekhnya yang kemudian membimbing, sehingga menjadi pemimpin yang luar biasa, yang dicontohkan oleh Turki Utsmani ya, sehingga bisa menaklukkan Konstantinopel oleh Muhammad Al-Fatih. Anda harus tahu kalau Muhammad Al-Fatih itu adalah kadernya bapaknya, yang dia dikader dari kecil, digandeng oleh bapaknya melihat benteng Konstantinopel. Itu benteng kamu nanti kalau besar kamu harus taklukkan itu. Coba bayangkan, dari kecil didoktrin untuk menaklukkan Konstantinopel, maka sudah mendarah daging. Ada itu kaderisasi yang luar biasa. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh negara-negara yang kemudian multi partai dan kemudian partainya mencalonkan calon presiden yang tanda kutip belum tentu capable ya di saat dicalonkan menjadi presiden. Selanjutnya pada tahun 1979 produksi minyak di Brunei ini memuncak, yaitu 240.000 barrel per hari. Sejak saat itu secara sengaja dikurangi. Kenapa? Untuk memperpanjang umur cadangan minyak. Karena cadangan minyak itu bisa diukur gitu. Dia punya sekian juta, maka kalau kita ambil sekian, maka nanti habis sekian tahun begitu. Produksi minyak bumi saat ini rata-rata 200.000 barrel per hari. Jepang itu menjadi salah satu negara yang dipasok oleh Brunei ya. Jadi Brunei mengekspor minyak ke Jepang. Selain Jepang, di tahun 1998 itu mencapai 19%, juga mengekspor ke Korea Selatan ya, hanya 8%, dan kemudian pelanggan utama lainnya adalah Taiwan ya 6%, dan negara-negara ASEAN itu 27%. Bahkan Brunei mengekspor minyak ini sampai ke Amerika Serikat sebesar 17%. Hampir semua gas alam Brunei ini dicairkan di pabrik Brunei Liquefied Natural Gas atau LNG-nya yang dibuka 1972 dan merupakan salah satu pabrik LNG terbesar di dunia. Lebih dari 82% dari produksi LNG Brunei ini dijual ke Jepang berdasarkan perjanjian jangka panjang yang diperbarui tahun 1993. Kemudian kesepakatan tersebut di saat ini ya, di saat kesepakatan antara Brunei dan Jepang itu meminta Brunei untuk menyediakan lebih dari 5 juta ton LNG per tahun kepada 3 perusahaan utilitas Jepang. Diteruskan ya, dari
Perusahaan Jepang seperti Mitsubishi adalah mitra usaha patungan dengan Shell dan pemerintah Brunei di Brunei atau LNG, dan Brunei Coal Gas dan Brunei Shell Tankers yang bersama-sama memproduksi LNG dan memasoknya ke Korea Gas Corporation juga. Pada tahun 1999, produksi gas alam Brunei mencapai 90 kargo per hari. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan terkait ekonomi di negara Brunei. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.